Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan man hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 581 ya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Benar kajian? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Lain itu udah ya. Udah. Ini giliran 581 di sini. 581. Khairu ummati. 580. Iya, 1. 82. Khairu ummati itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ummati alladzina idza sa'u istaghfaru. Itu ya? Idza asa'u itu. Asa ada hamzahnya. Khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza ahsanu istabsharu wa idza safaru qasaru wa aftaru. Rawahu at-Tabarani an Jabir. Khairu ummati, sebaik-baik umatku, itu alladzina, orang-orang idza asa'u, apabila terlanjur melakukan kesalahan, istighfaru, maka ia beristighfar, memohon ampun. Karena nggak mungkin kita sebagai manusia biasa enggak melakukan kesalahan. Nah, sebaik-baik kita adalah orang yang ketika melakukan kesalahan segera beristighfar, segera bertaubat. Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat, beristighfar. Besok salah lagi, istighfar lagi. Besok salah lagi, istighfar lagi. Ya memang kita keluar rumah aja udah langsung dosa ya. Keluar rumah apalagi rumahnya pinggir jalan. Lihat yang bening-bening, astagfirullah. Belum ketemu lagi ya. Biasa lagi. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya wis emang begitu. Mana tadi mana? Udah lewat aja nengok. Tengah aja ini. Waalaikumsalam. Padahal al-ula laka wasaniyah alaika. Sehat Pak Joko? Alhamdulillah. Iya. Silakan ya.
Padahal setiap selesai sholat aja kita perintahnya istighfar ya. Padahal sholat kan dohirnya kayaknya baik ya. Sholat dohirnya baik, tapi begitu assalamualaikum perintahnya istighfar. Lah umumnya kalau istighfar itu kan ya habis melakukan kesalahan, lah ini habis sholat kok disuruh istighfar. Karena sholat model kayak kita ini dalam sholat aja sempet-sempetnya ngancem anak orang ya. Allah, di belakang ada kok anak siapa, awas ntar selesai salah. Lah kok Mbak Slamet itu lah yang lain ya Pak sama. Dia nengok anak udah pada hilang. Cerdasnya anak sekarang. Tahiyat akhir itu dia udah pergi. Udah tahu ini bentar lagi sholat kelar, kalau nggak pergi ya diomelin. Dalam sholat aja sempat-sempatnya ngancem anak orang, dalam sholat ya sempat-sempatnya bego-begoin orang. Dalam sholat tuh itu. Lah ya makanya selesai sholat langsung astagfirullahaladzim. Dalam sholat imamnya lama banget. Imam nggak tahu diri, nyamuk banyak, baca nggak berhenti. Gimana tahu ini nyamuk banyak begini, bacanya panjang. Awas besok lagi kalau dia imamnya nggak jadi saya jamaah. Lah makanya selesai sholat langsung disuruh istighfar. Khairu ummati, sebaik-baiknya umatku itu alladzina idza sa'asa'u, ketika ia melakukan kesalahan istighfaru, ia langsung beristighfar. Yang diistighfari itu bukan sholatnya, yang kesalahan yang dilakukan di dalam sholat itu. Bahkan ada cerita, mungkin pernah saya ceritakan ya. Ada seseorang itu mengistighfari ucapan alhamdulillah. Padahal ucapan alhamdulillah itu bagian zikir, bagian dari ucapan syukur, bagian dari kalimat baik. Tetapi ia mengucapkan alhamdulillahnya itu di momen yang tidak tepat. Itu ada kisah seorang ulama namanya Imam Sahal At-Tusturi. Nah beliau ini kebetulan ya pengusaha, punya kios di pasar. Ketika beliau lagi ngajar, tiba-tiba ada yang datang ngasih informasi bahwa pasarnya kebakaran. Begitu ada kabar pasar kebakaran, beliau langsung tutup itu pengajian, langsung beliau bergegas ke pasar. Sampai ke pasar, melihat orang-orang pada nangis, guling-gulingan, karena melihat dagangannya, harta bendanya habis. Begitu Imam Sahal ini melihat tokonya, kiosnya utuh, nggak kebakar. Lah kalau melihat itu kan langsung refleks mengucap alhamdulillah, toko saya nggak kebakaran, sementara orang-orang kebakaran. Lah begitu orang-orang pada nengok melihat dia, ini orang nggak ada empatinya, orang kebakaran pada nangis, malah dia mengucap alhamdulillah. Umpama entah kapan ada banjir besar ya. Banjir besar, rumah-rumah pada tenggelam. Rumahnya Pak Haji kan tingkat 2, enggak kebanjiran. Di atas alhamdulillah aman. Melihat rumahnya Eman tenggelam. Tinggal gitu-gitunya yang gini. Iya, melihat ke kiri, lihat rumahnya Mbak Slamet, enggak kelihatan. Terus lah Imam Sahal ketika melihat, menyadari mengucap alhamdulillahnya itu di momen yang tidak tepat, beliau menyesali, mengistighfari ucapannya itu dia sampai akhir hayatnya. Sebetulnya yang disesali ya bukan alhamdulillahnya, tapi mengucapnya di momen yang tidak tepat. Wa idza ahsanu, dan ketika ia berbuat kebaikan, istabsyaru, ada rasa bahagia.
ketika orang berbuat baik ada rasa bahagia, maka itu tanda dia termasuk khairu ummati, termasuk umatku, bahwa martabak bahagia namanya. Iman ya. Ya besok-besok sekarang bawa 2, besok-besok bawa 4. Om bahagia kok ya. Kalau ada mah bahagia. Lah iya kalau ada. Orang kalau melakukan kebaikan kok ada bahagia, itu berarti tanda orang baik. Lah orang melakukan baik tapi dalam hatinya kok dongkol. Kalau nggak terlanjur ngomong nih maka bawa ini. Lah ya melakukan kebaikan tapi hatinya dongkol itu kan ya. Ya kan bahaya. Udah terlanjur ngomong sih ah. Gengsi. Harga diri dong. Gengsi dong ah, mosok nggak jadi. Lah termasuk tanda keikhlasan seseorang ketika berbuat itu ada rasa bahagia ketika berbuat kebaikan itu. Ikhlas itu kan sesuatu yang rahasia. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali itu sirrul asror, rahasianya rahasia. Bahkan dalam tulisan-tulisan ulama-ulama klasik itu raqib atid itu hanya nyatet zahirnya amal. Ini misalnya hari ini Eman ngaji, Tile ngaji. Ya, tulisannya ngaji, raqib atid hanya nyatet itu ngaji. Ikhlas dan tidak itu bukan urusan raqib atid. Raqib atid itu hanya nyatet ini zahirnya amal. Ikhlas dan tidak itu yang tahu, yang berbuat dia sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca-baca dalam kajian-kajian tasawuf, tanda ikhlas itu diantaranya itu ada rasa bahagia ketika ia berbuat. Terus nggak ada rasa berat ketika ia berbuat. Nah, makanya kadang kita ngukur ikhlas itu gampang sebetulnya. Ketika kita Jumatan, biasanya kan ngisi kotak amal ya. Kalau goceng hewannya enteng ya goceng. Yang berarti ikhlas 10.000. Enteng, berarti 10.000 masih ikhlas. Taikin 20. Nah, mulai mikir. Kalau 20 kok mulai mikir, berarti kelas ikhlas kita baru kelas 10.000. Iya kalau kita nih, itu yang rutin loh ya. Kalau kecuali kalau yang berkala itu entah bulanan, nyumbang musola ini kan bulanan, enggak tiap hari. Ini yang tiap hari atau tiap mingguan kita keluar 5.000, enggak terasa apa-apa. 10.000 enggak terasa apa-apa. 20 kok mulai mikir, oh berarti kelas kita belum di kelas 20. Kelas berapa man kita man? 2.000. Aduh. Oh. Lah, mengukur ikhlas itu kan aslinya gampang. Dan yang bisa mengukur ya diri kita sendiri kan. Di sini nih rasanya berat kok enggak. Lah, bawa mau Jumatan bawa uang 20.000 mampir ke warung. Beli rokok batangan. Lah iya dingin tuker gocengan, wah. Wes memang kelas kita belum nyampe situ. Ya makanya itu buat ngukur ikhlas. Wa idza safaru, ketika ia melakukan perjalanan musafir. Yang tentu ini musafir yang memenuhi syarat. Qasaru, maka ia mengqasar salatnya. Minimal perjalanan yang dikonversi jarak tempuh kurang lebih 80 km. Kalau sini ke Bandung ada ya 80 lebih. Kalau Subang kan jauh lebih jauh ya Subang ya. Kalau ini kalau saya ke 100 kilo ya. 100 lebih ya. 100 kilo kampung. Ini loh kampungnya Pak Ustadz. Lebak lebih ya 100 ya. Oh berarti udah boleh kosor ya.
Nah, termasuk khairu ummati wa idza safaru, ketika ia melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, qasaru, ia mengqasar sholatnya. Ini termasuk bagian dari rukhsah, dispensasi, keringanan. Kalau nggak diqasar ya boleh-boleh aja. Tetapi wong ada diskon masa nggak diambil sih? Ada bonus masa nggak diambil? Wong ini bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah. Atau bahkan jamak, tapi syaratnya sudah di perjalanan, bukan masih di rumah. Ini kadang orang sengaja nggak qasar sholat tapi masih di rumah, atau sudah nyampe ke tempat tujuan. Wa aftaru, dan ia berbuka puasa. Ketika ia perjalanan, termasuk khairu ummati itu qasaru, ia mengqasar sholatnya, wa aftaru, dan ia berbuka puasa alias tidak berpuasa. Tapi ini kan pilihan. Ya tadi itu bonus itu kan boleh diambil, boleh enggak. Mau diambil ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Ada keterangan dalam kitab Minhajul Muslim, tulisan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tentang riwayat dari buka puasa atau melanjutkan puasa ketika perjalanan. Ketika dalam satu perjalanan, Rasulullah dan para sahabat, karena perjalanan di zaman Nabi ke abot, perjalanannya naik kuda, naik unta, terus di padang pasir yang panas. Nah, ketika dalam perjalanan itu sebagian sahabat nggak kuat untuk puasa, akhirnya berbuka puasa. Nah, sebagian yang lain tetap bertahan untuk puasa. Akhirnya dua kelompok sahabat ini berdebat. Wah, saya kan nggak kuat, ya boleh nggak puasa. Wah, ya harus diperkuat lah, dipertahanlah. Wong ini ibadah kok. Wah, akhirnya ngadu pada Rasul. Ya Rasul, yang benar yang mana ini? Yang berbuka puasa atau yang lanjut berbuka puasa? Rasulullah membenarkan dua-duanya. Yang berbuka puasa ya silahkan, karena memang uzurnya, alasannya benar, tapi nanti wajib diqodho. Nah, ngodoknya ini kadang yang abot. Ya kalau nggak puasanya sih enak. Cuman begitu melihat orang buka puasa nyesek. Misalnya nih, siangnya entah karena urusan apa, naik motor ke Depok, udah enggak sekarang ya, udah enggak. Dulu mama. Berat, abot, akhirnya berbuka puasa. Begitu melihat temennya pada buka puasa, aturan mata dipertahan. Tapi benar boleh kalau perjalanan itu memenuhi syarat, boleh berbuka puasa atau tetap berpuasa. Tetapi kalau memang kuat, ya silahkan berpuasa. Tapi kalau nggak mampu, ya boleh tidak berpuasa. Dan ini termasuk bagian dari rukhsah, bonus atau keringanan, diskon. Tapi nanti wajib diqodho. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu baitin fil muslimina. Khairu baitin, sebaik-baik tempat, atau dimaknai rumah. Fil muslimina, di tengah-tengah orang Islam, baitun yaitu rumah, fihi yang di dalam rumah tersebut yatimun ada anak yatim, yuhsanu ilaihi yang diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin, dan seburuk-buruk rumah, fil muslimina di tengah-tengah orang Islam, baitun itu rumah, fihi yang di dalam rumah tersebut yatimun ada anak yatim, yusa'u ilaihi yang diperlakukan tidak baik. Yatim, kalau definisi yatim, wa huwa shagirun mata abuhu, anak kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan ditinggal mati bapaknya, itu yang disebut dengan yatim. Kalau yang meninggal ibunya, ya itu kan definisi kita. Kalau dalam definisi Islam kan nggak ada. Yang diperhatikan di sini adalah yang ditinggal oleh bapaknya.
Karena memang kondisi Jazirah Arab saat itu, kondisi masyarakat Arab maksudnya, saat itu ketika seseanak ditinggal mati ayahnya itu memang total. Total itu maksudnya memang seorang perempuan saat itu kan nggak ada yang punya penghasilan. Makanya ketika suaminya meninggal ya wes anaknya terlantar. Tapi sekarang malah kebalikannya kadang. Ya. Sekarang loh, ketika anak ditinggal mati oleh ibunya, itu malah anak nggak keurus. Mau bapaknya sibuk nyari ganti, muter. Langsung sambil nyanyi, kuda yang mana, kuda yang mana. Lah iya. Tapi kalau yang meninggal bapaknya kadang malah keurus loh. Maknya itu bisa sambil kerja, bisa ngurus anak kadang. Memang kondisi yang sudah berbeda di zaman dulu awal Islam itu berkembang. Maka yang jadi perhatian khusus adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya. Yang anak itu belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kalau udah umur segini-segini apa ya yatim. Ini yatim dulu, rata-rata yatim. Batas usianya balik. Batas usianya sebetulnya nggak ada batasan. Kalau usia balik belum. Usia balik itu rata-rata kan kalau balik, kalau dalam ilmu fikih itu kan kalau anak perempuan sudah menstruasi, sementara umur 9 tahun sudah ada yang menstruasi, 9 tahun belum bisa nyari nafkah. Anak laki-laki udah mimpi wajib mandi. Rata-rata anak laki-laki mimpi wajib mandi itu umur 11-12. Berarti kelas 5, kelas 6. Umur segitu ya belum bisa nyari nafkah. Kalau enggak dua-duanya maka umur 15 tahun. 15 tahun rata-rata di kita juga belum bisa nyari nafkah. Bahkan di undang-undang pekerja minimal berapa? 18. Ya berarti ya sampai usia itu. Kalau diikutkan dengan undang-undang pekerja di Indonesia ya usia 18 itu. Tapi dikondisikan, dilihat, disesuaikan dengan kondisinya. Yatim si yatim, cuman peninggalan hartanya kontrakannya se-RW. Nah iya, bapaknya meninggal, cuman ninggalin kontrakan se-RW. Nah, tapi ya tetap namanya haknya tetap dia dapat, tapi kan tentu perhatiannya beda dengan yang miskin. Ana dan saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dengan orang-orang yang ini bukan menyantuni loh ya, ngurusi. Kalau nyantuni itu kan hanya sewaktu-waktu aja ya. Kadang kalau bulan Muharram itu santunan yatim piatu, mau Ramadan santunan, mau Idul Fitri santunan. Tapi kan anak yatim butuh makan setiap hari, butuh biaya sekolah ya, haruslah. Kafilul yatim itu artinya orang yang ngurus anak yatim, yang kebutuhannya dicukupi, mungkin makannya, pendidikannya, kesehatannya dan lain-lain. Ini dulu kalau teman saya ada maknanya begini, kafilul yatim, ngurusi anak yatim, cara yang paling efektif itu nikahin emaknya. Eman, kok cap-cap loh man. Lah ya kalau menikahin emaknya kan otomatis anaknya keurus kan. Lah lain kalau emaknya doang dinikahin anaknya diusir ya mbok. Lah kalau nyantuni ya memang hanya mungkin berkala sekian bulan. Tapi kalau kafil di situ itu kafil itu orang yang ngurusi, bukan sekedar nyantuni. Ana dan saya wa kafilul yatim, dan orang-orang yang ngurus anak yatim fil jannati, di surga, hakada, seperti ini. Ini itu maksudnya sambil beliau berisyarat dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan betapa dekatnya. Kalau ini jari telunjuk sama jari ini kan jauh, dipisah dua jari. Tapi kalau jari telunjuk dan jari tengah kan betapa dekatnya orang-orang yang ngurus anak yatim. Ngurus bukan nyantuni, ngurus. Cuma kadang yang ngeri itu kan anak yatim dijadikan
komoditas alat. Banyak gitu. Oh iya, nyantuni yatim 50.000 aja anak yatimnya disiksa dulu. Suruh baca Yasin, baca Waqiah, baca Rahman. Habis itu dipoto bareng-bareng, ya Allah, baru dikasih, mending gede 50.000. Ya kalau ngasihnya juta mah nggak apa-apa lah ya. Ya mending langsung dianterin ke rumah-rumahnya kalau memang jumlah santunannya itu nggak besar. Lah kalau santunannya besar kan nggak apa-apa lah. Ini anak yatim, ya bocah kecil-kecil dikumpulin, suruh baca Yasin, Waqiah, habis Waqiah Rahman, diceramain. Lah bocah kecil diceramain. Alah pikirannya mah kapan ini pulang? Kapan ini pulang? Aduh. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma khallafal insanu ba'dahu thalathun. Khairu ma, sebaik-baiknya perkara, khallafa, yang sesudah atau sepeninggal, al insanu, manusia, ba'dahu, sesudahnya. Hal yang terbaik sesudah kematian seseorang atau yang ditinggal mati oleh seseorang. Salasun itu ada 3. Ini sebetulnya hadisnya ini searti dengan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Bila anak Adam itu meninggal, semuanya putus kecuali 3. Artinya sama, hanya beda redaksi di awal. Sebaik-baiknya yang ditinggalkan oleh seseorang itu adalah yang pertama, waladun solihun yad'u lahu. Waladun, anak, solihun yang solih, yad'u lahu, yang berdoa untuk orang tuanya. Kalau nggak punya anak gimana? Kan banyak di antara kita yang tidak dikaruniai keturunan. Sudah berusaha mati-matian, yang zahir, yang batin, sampai yang nggak masuk akal dijalani, asal ada orang hamil dicek jempolnya. Pernah dengar ya? Iya kan, kalau orang pengen punya anak katanya kalau ada orang hamil suruh injek jempolnya. Kalau orang Subang ada nggak? Nggak ada. Kalau orang Kalau nggak lemahnya, suruh ngapain? diumpetin aja. Ada aja. Lah ya kalau orang nggak punya anak gimana? Tentu anak kan ada anak yang anak biologis, memang anak kandung, tapi juga bisa anak didik, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak asuh. Kalau mungkin ya dikarenai semuanya, ya alhamdulillah dia punya anak kandung, punya anak asuh, punya anak didik, punya. Banyak yang ngedoain dia. Lah kalau dia nggak punya anak kandung, paling enggak ya punya anak asuh. Anak asuh, kalau dia nggak bisa ngajar, ya mungkin dia bantu. Di situ ada TPA, ada rumah tahfidz, di situ ada pondok. Ia bantu terlaksananya pendidikan di situ, berarti itu kan dia anak asuh. Kalau anak didik kan dia didik langsung kan, berarti kan dia bantu ngasuh, dia bantu biaya pendidikan di situ. Ya ta'ulahu, yang berdoa untuk orang tersebut. Lah berdoa ini kalau di kita orang-orang NU ya tahlilan itu. Kalau di Muhammadiyah beda caranya, di Wahabi juga boleh. Terus mati kubur letak wis. Saya pernah hadir di pemakaman mereka. Habis nyolatin ya wis, assalamualaikum jenazah angkat. Habis diangkat, habis dikubur. Karena kan warga kanan kiri kan ya rata-rata warganya kan kayak kita. Ada yang celetuk, ayo didoain. Kata anaknya nih, anaknya yang mati. Dia bilang nggak usah. Tadi dalam sholat udah didoain. Saya di situ saya diem aja, ya saya doa dalam hati aja, maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Saya kenal baik itu orangnya. Cuman memang anak-anaknya pada ya itu yang kemarin memang. Bunuh. Ya saya hadir di situ ya, saya diem aja. Yang
bertanggung jawab dalam hal itu kan ya anak. Ya anaknya ngomongnya ya nggak usah, tadi dalam sholat udah didoain. Di dalam sholat kan ya Allahumma warhamhu wa afihi wa anhu. Yang keempat, takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Kata dia, doa ya cukup di dalam sholat, di luar sholat ya wis. Makanya ya pas nyolati assalamualaikum, assalamualaikum, jenazah angkat, nggak ada kayak apa nggak ada. Begitu sampai kuburan ya wis langsung masukin bledeng, ambil duruk, injak-injak. Jadi nggak boleh juga. Oh nggak ada, adanan nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada, wis pokoknya langsung tancap, jelek, diuruk, wis pulang. Ngirit. Yang bagi tahu ini ya, injak aja diinjak. Saya mau hadir langsung ya, saya memang karena orangnya saya kenal baik, Cuman anak-anaknya saya nggak begitu kenal. Wis kata anaknya nggak perlu. Nggak usah. Makanya ya. Nah, kalau di budaya kita di NU ya ada tahlilan, wis macam-macam itu ya dalam rangka mendoakan kepada orang tua. Cuma kadang ini ya yang di budaya kita, orang lain pada ngajiin, pada tahlilan, yang anaknya malah mundar, mandir ngitungin besek ya. Iya. Ya? Lah yang orang lain loh, wah, yang anaknya 80. Waduh, beseknya kurang 10 macam. Datang lagi. Aduh. Nah, kalau budaya di sini kan yang dihitung kan cuman yang datang kan kira-kira ya. Kadang serumah yo, yang datang 4 ya datang semua ya. Nah kalau di kampung kan satu rumah yang datang 1. Saya pernah, saya masih ingat ini. Bapak saya yang diundang, karena bapak saya bilangnya, udah kamu aja yang datang, saya lagi apa gitu. Ya kan saya datang, begitu saya datang, bapak saya di belakang saya mau melipir muter. Gak enak satu rumah datang 2. Saya kira kalau dua-dua. Nah, iya. Jadi tuan rumah kan udah tahu nanti yang diundang berapa rumah kan gitu. Lah kalau di sini kan, wes pokoknya kadang saya pernah lihat waktu di Jakarta sih, kalau di sini di perumahan sih agak mirip. Di Jakarta itu kadang satu rumah anaknya 4, laki-laki 4 datang semua. Yo, kesempatan dalam kesempitan ibu. Kadang kan begitu. Orang lain pada ngaji, pada wiridan, tahlilan, anaknya yang ngitungin besek. Yang kedua, wasadaqatun tajri yablaghuhu ajruha. Wasadaqatun dan sedekah tajri yang mengalir atau yablaghuhu yang sampai ajruha pahalanya. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang anak, diniati enggak diniati, dikhususin enggak disususin, nyampe. Ini kadang kita karena kurangnya pengetahuan ya, kalau enggak disebut namanya dengan benar takut nyasar. Salah orang. Bang, malaikat segoblok itu. Banyak begitu kalau apalagi kalau gede. Lah iya. Itu. Emang malaikat segoblok itu. Malaikat itu kan CCTV tercanggih. Ini Eman anaknya siapa kan tahu. Malaikat tuh tahu walaupun Fulan bin Fulan berapa nomor rumahnya? 22. Walaupun misalnya dia menyembunyikan, Allah maha tahu dan malaikatnya juga tahu. Ini dulu saya pernah dulu ya. Gara-gara begitulah. Namanya karena bukan panjang sih, yang dikirimi doa itu banyak loh. Ada kali 25 nama. Fulan bin Fulan, banyak amat nih kalau saya baca semua nggak kelar-kelar ini tahlilan. Langsung enggak saya baca langsung, yes.
Bantukirat asmahum fi hadhihi risalah, pokoknya yang disebut dalam ini Al-Fatihah. Selesai, ada yang nyamperin. Oh, Ustaz, tadi kok nama-namanya nggak disebut? Nggak tahu. Saya bilang disebut nggak disebut, ditulis nggak ditulis, malaikat Raqib Atid udah tahu siapa itu yang sedekah. Nah, sedekah itu pasti nyampe dari anak ke orang tuanya, walaupun orang tuanya udah nggak ada, dan si anak itu tidak ada nyebut ini untuk almarhum bapak, otomatis. Nah, ini hadisnya kan ketika seorang itu udah meninggal, kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Lah, ketika ia punya anak kok rajin sedekah, orang tua itu ya dapat kiriman secara otomatis. Ibarat orang bisnis yang ada ke bawah ya kan? MLM. Lah, ketika yang bawah ini berprestasi, otomatis kan atasnya dapat kan? Begitu kan? Saya belum pernah ngalami bisnis ini, masalahnya nggak tahu saya. Hanya cerita orang-orang ini. Ketika yang bawah ini dapat, otomatis yang atas ya dapat. Nah, ketika seorang anak ini kok berprestasi dalam hal kebaikan, otomatis orang tuanya dapat. Makanya ketika kita melakukan kebaikan A, B, C, D, E, F, D, dan orang tua kita udah nggak ada, otomatis orang tua kita dapat. Ya kayak bisnis MLM, multi level. Nah, walaupun nggak diniati ini untuk bapak almarhum, enggak, tapi kalau diniati ya biar lebih mantep ya, monggo-monggo aja lah, walaupun mungkin nggak seberapa, dan itu pasti nyampe. Hadisnya jelas, wasadaqatun tajri yablaguhu ajruha, sedekah yang mengalir pahalanya, yablaguhu yang nyampe, ajruha pahalanya nyampe, pasti nyampe. Dan yang sebaiknya itu nggak usah nggak usah disebutin sanu bisano. Disebut ya boleh-boleh aja. Karena kalau disebut kadang-kadang ada ini bisa timbulnya kayak selama gede banget, kalau lagi 5 juta buat orang tuanya. Nah, kalau untuk mensupport ya boleh aja. Ini ketahuan kadang-kadang pasti jano ini. Lah, masalah ikhlas kan tadi saya bilang di awal kan, ikhlas kan urusannya sini. Orang lain nggak bisa nilai itu ikhlas apa tidak. Kalau kata saya nih, lebih baik biar gak ikhlas, lebih baik gede daripada ikhlas kan kecil. Saya ikhlasnya lah, ya bangun musola ya nggak jadi ya mbak. Lah seandainya ini warga, oh saya ikhlasnya nyumbangnya 10.000, 10.000, waduh semen sesak aja nunggu 60 orang. Nah, masalah ikhlas dan tidak itu kan dia pribadi dan Allah. Nggak ada yang tahu, orang lain nggak bisa tahu. Orang lain hanya bisa apa, kalau orang Jawa ngarani kok. Wah, ikhlas itu disebut. Yang memang situ tahu, malaikat Raqib Atid aja nggak tahu, apalagi kita. Mau disebutin boleh. Wong dalam ayatnya kan itu di surah Fatir itu, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang berinfak itu boleh sir, nggak ada yang tahu siapa itu. Fulan bin Fulan H2 nomor 22, ya man? H7. Oh, H7 salah. H7 nomor 22. Hamba Allah. H7 nomor 22 yang punya nomor terbit. Atau wa alaniyah, terang-terangan. Terang-terangan, harus namanya disebut Syihabuddin nomor J1 blok. Ya blok J1 maksudnya mbak, yang punya motor Vario, bapaknya Gapak. Ya, masalah ikhlas dan tidak itu yang tahu dia dan Allah. Wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi. Wa ilmun dan ilmu pengetahuan yuntafa'u yang dimanfaatkan atau yang bermanfaat bihi dengan ilmu tersebut min ba'dihi setelah sepeninggalnya.
Ini tidak ada dikotomi, tidak ada pembatasan, hanya ilmu agama, tidak semua ilmu. Misalnya nih, ada orang nggak bisa bikin meja, diajari nama Eman, diajari Mbak Dia, akhirnya dia bisa tuh bikin meja, kemudian dia bisa punya penghasilan dari awalnya itu. Maka selama orang itu masih punya penghasilan dari ilmu yang diajarkan orang tersebut, maka pahalanya tetap ngalir pada orang yang ngajari tersebut. Misalnya ada orang nggak bisa mancing, diajarin Pak Haji mancing begini caranya yang bagus nih. Lah kebetulan begitu dia jago mancing, sekali mancing dapat 10 kilo, 10 kilo. Sekilo harganya 35.000 kali 10 kan 350.000. Nah, awalnya belajar mancing dari Pak Haji, oh pahalanya ngalir. Ngalir bukan hanya ilmu agama, ilmu apa saja yo. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma u'tiya al-insanu khuluqun hasan. Khairu ma u'tiya, sebaik-baik yang dianugerahkan al-insan, manusia, khuluqun, kepribadian atau akhlak hasanun yang baik. Wa syarru ma u'tiya, dan seburuk-buruk apa yang dianugerahkan qalbu su'in, hati yang buruk, fi suratin hasanatin, yang ada di wajah atau bentuk yang baik. Maksudnya karunia Allah yang terbaik itu adalah yang dikaruniai dengan kepribadian atau akhlak yang baik. Dan yang buruk itu hatinya buruk walaupun wajahnya ganteng. Nah kalau baru kenal sih, wah orang itu ganteng. Tapi kalau sebulan, 2 bulan ganteng sih ganteng. Cuma minjem mulu, gak pernah balik. Kalau nongkrong mah bawanya korek doang, gak pernah bawa rokok. Kadang bawa korek, temennya pulang di kantongin. Baik ganteng sih ganteng, cuman kepribadiannya yang pelabah barak lagi udah wajahnya jelek, kelakuannya buruk sih. Waduh, yang dipilih apanya ini? Terus gak ada yang dipilih. Rawahu Ibnu Usamah Ibnu Syarik. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu nisaikumul afifatul ghalimah. Khairu nisaikum, sebaik-baik wanita di kalangan kalian. Al-afifatu, afifah, afifah itu yang menjaga kehormatan. Enggak. Oh, kalau orang Jawa tokmes. Tokmes, ngerti tokmes kan? Eman bukan orang Jawa, orang ngerti Eman. Tokmes itu apa ya? Kalau ini nyanyi dia. Kalau lakinya nggak ada nyanyi, per sopir jangan jalan ke tengah, per mampir lakiku nggak di rumah. Ngode man, ngode. Kalau ketemu di jalan, Nanti kalau lewat itu. sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang bisa menjaga kehormatannya. Seorang istri yang bisa menjaga harga dirinya, apalagi saat suami tidak ada. Haram bagi seorang wanita menerima tamu laki-laki ketika sang suami tidak ada. Walaupun itu saudara, tapi yang berpotensi menimbulkan fitnah. Misalnya saudara tapi yang saudara jauh, itu kan berpotensi menimbulkan fitnah. Walaupun itu asli saudara, apalagi saudara-saudaraan. Ponakan, apalagi cuman penaan. Bukan ponaan tapi penaan. Wah, haram hukumnya
seorang wanita menerima tamu laki-laki, begitupun sebaliknya. Laki-laki haram menerima tamu wanita yang di situ berpotensi menimbulkan fitnah. Nah, kalau orang menerima komplainan kitchen set rusak gimana, Pak? Gimana kok? Iya. Sementara yang di rumah cuma perempuannya. Sering gitu kok. Nah, iya. Kesempatan. Kemarin kamar malah. Nah iya. Nah, terus kayak gitu gimana, Pak? Ya kerjaan gimana? Resiko pekerjaan. Nanti galon ya. Masuk-masuk ke Yes, yang penting itu aman atau tidak menimbulkan fitnah. Dan wanita yang baik itu yang afifah. Afifah itu yang bisa menjaga kehormatan. Al-ghanimah. Ghanimah itu yang enggak banyak nuntut sama suami. Penurut lah gampangnya ya. Afifatun fi farjiha. Afifatun menjaga kehormatan fi farjiha, apalagi dalam urusan kemaluan atau urusan yang itu. Gholimatun yang gholimah. Gholimah itu artinya tadi itu loh, enggak banyak nuntut, wis nrimo. Ala zaujiha, kepada suaminya. Ini hadis begini nih ya, lebih tepat dibacakan di depan ibu-ibu. Biar perempuannya itu nerimo, enggak nuntut macam-macam gimana ya. Enggak nuntut macam-macam, lakinya disuruh. Pak anterin beli tahu gejrot, Pak anterin beli toge, Pak anterin, wah wis. Nah ya, istri yang terbaik itu adalah yang afifah gholimah. Afifah itu yang bisa menjaga kehormatan. Kalaupun ia keluar rumah ya tadi jaga kehormatan, nggak gampang lamis. Kalau orang Jawa lamis ya. Kalau orang Sunda apa Mas? Lamis itu kalau di rumah ngomongnya kasar, tapi kalau di luaran sama laki-laki ngomongnya halus. Kalau Betawi celamitan. Celamitan, oh celamitan, oh celamitan. Ya celamitan. Apa? Celamitan. Bahasanya beda celamitan. Apa? Hah? Orang bahasanya sendiri kok lupa ya. Udah lama. Kalau ngobrol ini bahasanya roaming gitu. Aduh, loadingnya lama ya. Giganya kecil begitu. Terbatas sudah. Khairun nisa'ikumul afifatul gholimatu. Wanita yang terbaik itu yang afifah dan gholimah, menjaga kehormatan diri baik di rumah maupun di luar rumah. Baik menjaga dalam hal kemaluan atau dalam hal harta benda, punya suami dan lain-lain. Afifatun fi farjiha, gholimatun ala zaujiha. Gholimatun yang nurut, enggak banyak nuntut terhadap suami. Ketika cerita Mi'raj itu ya, Rasulullah diperlihatkan wanita yang ternyata banyak penghuni neraka. Bukan karena enggak sholat, bukan karena enggak ibadah, tapi ternyata hunna yakfurnal ashir. Mereka para istri, para wanita itu enggak syukur alias kufur terhadap suami. Kalau diberi sama suami bukan terima kasih, tapi bilangnya kok segini, kok segini, enggak tahu apa, telur naik. Nah, ini ya beras naik, cabai naik, cuman susu yang turun. Harga susu turun mah. Emang susu apa? Susu sapi. Iya, susu sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Wallahu a'lam bissawab.